Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari pujikan pujian ini, semangat untuk bermultiplikasi, berkembang seturut pimpinan Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu. Lapangkanlah tempat kemahmu. Bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya, dan pancangkan kokoh patokmu. Lapangkanlah tempat kemahmu. Bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya, dan pancangkan kokoh patokmu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri. Keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota suci. Siapkanlah dirimu, sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri. Keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Firman Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan memerintahkan kepada keturunan Yusuf untuk membuka hutan, melebarkan, meluaskan wilayah mereka. Itu adalah semangat untuk bermultiplikasi, untuk berkembang. Lapangkanlah tempat kemahmu. Bentangkan tenda kediamanmu. Jangan menghemat, panjangkan talinya, dan pancangkan kokoh patokmu. Dan engkau kan mengembang ke kanan ke kiri. Keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri. Keturunanmu kan peroleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu. Tuhan, ini kami hamba-Mu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Pimpin kami dalam langkah hidup kami, menyatakan kebenaran firman-Mu. Kami siap menjalankan firman-Mu, menyatakan kemuliaan nama-Mu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri. Keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa
dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, sebab engkau kan mengembang ke kanan ke kiri. Keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa dan mendiami kota-kota sunyi. Siapkanlah dirimu, siapkanlah dirimu, siapkanlah dirimu. Tiba waktunya kami merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah Bapa, teguhkan kami, motivasi kami, pimpin kami hidup seturut rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yosua pasal 16 dan 17. Dua pasal kita baca sekaligus karena berhubungan pasal 16 dan 17 ini, dan pasalnya tidak panjang. Mari kita baca. Kemudian keluarlah undian bagi Bani Yusuf. Batas mereka mulai dari sungai Yordan dekat Yeriko di sebelah timur mata-mata air Yeriko, melalui padang gurun yang naik dari Yeriko ke pegunungan ke Betel. Keluar dari Betel menuju ke Luz, terus ke daerah orang Arki, ke Atarot, turun ke barat ke daerah orang Yaflet, sampai daerah Bet Horon Hilir, dan selanjutnya sampai Geser, dan berakhir di laut. Demikianlah Bani Yusuf, yakni suku Manasye dan suku Efraim, menerima milik pusaka. Daerah Bani Efraim menurut kaum-kaum mereka ialah demikian. Batas milik pusaka mereka ke timur ialah Atarot Adar sampai Bet Horon Hulu. Ke barat batas itu keluar di sebelah utara Mikmetat, kemudian batas itu membelok ke timur ke Ta'anah, Silo, dan daerah sana terus sampai ke sebelah timur Yanoa. Turun dari Yanoa ke Atarot dan Naharat, menyinggung daerah Yeriko dan keluar ke sungai Yordan. Dari Tapuas batas itu terus ke barat ke sungai Kana dan berakhir ke laut. Itulah milik pusaka suku Bani Efraim menurut kaum-kaum mereka. Selanjutnya Bani Efraim ditentukan kota-kota terpisah di tengah-tengah milik pusaka Bani Manasye. Segala kota itu dengan desa-desanya. Tetapi orang Kanaan yang diam di Geser tidaklah dihalau mereka. Jadi orang Kanaan itu masih tetap tinggal di tengah-tengah suku Efraim sampai sekarang, tetapi menjadi budak Rodi. Bagian undian yang ditentukan bagi suku Manasye, sebab dialah anak sulung Yusuf, ialah demikian. Kepada Makhir anak sulung Manasye, bapak Gilead, telah diberikan Gilead bin Hasan karena ia seorang tentara. Jadi bagian itulah yang ditentukan bagi anak-anak Manasye yang lain menurut kaum-kaum mereka, yakni Bani Abieser, Bani Helek, Bani Asriel, Bani Sekem, Bani Hefer, dan Bani Semida. Itulah keturunan yang laki-laki dari Manasye bin Yusuf menurut kaum mereka. Tetapi Selah, Vedat bin Hefer bin Gilead bin Makhir bin Manasye tidak mempunyai anak laki-laki. Tetapi hanya anak perempuan inilah nama anak-anaknya itu: Mahla, Noah, Hugla, Milka, dan Tirsa. Mereka datang menghadap Imam Eleazar dan menghadap Yosua bin Nun serta para pemimpin dan berkata, Tuhan telah memerintahkan kepada Musa untuk memberikan milik pusaka kepada kami di tengah-tengah saudara-saudara kami. Sebab itu diberikannya kepada mereka milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudara ayah mereka sesuai dengan titah Tuhan. Demikianlah kepada suku Manasye jatuh 10 bidang tanah selain dari tanah Gilead dan Basan yang di seberang Yordan. Sebab anak-anak perempuan Manasye telah
nerima milik pusaka di tengah-tengah anak-anaknya laki-laki, sedang tanah Gilead ditentukannya bagi anak-anak lelaki Manasye yang lain. Jadi batas daerah Manasye ialah dari Asyer ke Mikmetat yang di sebelah timur Sikem, kemudian batas itu terus ke selatan ke daerah penduduk En-Tapuan. Tanah Tapuah adalah kepunyaan suku Manasye, tetapi kota Tapuah dekat batas daerah Manasye ialah kepunyaan Bani Efraim. Kemudian batas itu turun ke Sungai Kana, ke sebelah selatan sungai itu, kota-kota di sana adalah kepunyaan suku Efraim. Sekalipun di tengah-tengah kota-kota suku Manasye, selanjutnya batas daerah Manasye itu lewat dari sebelah utara sungai itu dan berakhir ke laut. Ke selatan daerah itu kepunyaan suku Efraim dan ke utara kepunyaan suku Manasye. Batasnya ialah laut. Di sebelah utara batas daerah itu menyinggung daerah Asyer, di sebelah timur menyinggung daerah Isakar. Tetapi di daerah Isakar dan Ase ada juga kepunyaan suku Manasye, yakni Betsen dengan segala anak kotanya, Yibleam dengan segala anak kotanya, penduduk Dor dengan segala anak kotanya, penduduk Endor dengan segala anak kotanya, penduduk Taanak dengan segala anak kotanya, dan penduduk Megido dengan segala anak kotanya, yakni ketiga daerah bukit itu. Tetapi Bani Manasye tidak dapat menduduki kota-kota itu sebab orang Kanaan berhasil untuk tetap diam di negeri itu. Setelah orang Israel menjadi kuat, orang Kanaan itu dibuatnya menjadi orang Rodi, tetapi tidaklah sama sekali mereka dihalaunya. Berkatalah Bani Yusuf kepada Yosua demikian, "Mengapa engkau memberikan kepadaku hanya satu bagian undian dan satu bidang tanah saja menjadi milik pusaka? Padahal aku ini bangsa yang banyak jumlahnya, karena Tuhan sampai sekarang memberkati aku." Jawab Yosua kepada mereka, "Kalau engkau bangsa yang banyak jumlahnya, pergilah ke hutan dan bukalah tanah bagimu di sana di negeri orang Feris dan orang Rifaim, jika pegunungan Efraim terlalu sesak bagimu." Kemudian berkatalah Bani Yusuf, "Pegunungan itu cukup bagi kami, dan semua orang Kanaan yang diam di dataran itu mempunyai kereta besi, baik yang diam di Bet-Syan dengan segala anak kotanya maupun yang diam di lembah Yisrael." Lalu berkatalah Yosua kepada keturunan Yusuf, kepada suku Efraim dan suku Manasye, "Engkau ini bangsa yang banyak jumlahnya dan mempunyai kekuatan yang besar. Tidak hanya satu bagian undian ditentukan bagimu, tetapi pegunungan itu akan ditentukan bagimu juga. Dan kereta tanah itu, hutan, haruslah kamu membukanya. Kamu akan memilikinya sampai kepada ujung-ujungnya, sebab kamu akan menghalau orang Kanaan itu, sekalipun mereka mempunyai kereta besi dan sekalipun mereka kuat." Amin. Bapak Ibu keturunan Yusuf ketika mendapat bagian tanah perjanjian, bagi mereka merasa tanah itu kurang luas karena jumlah mereka sangat besar. Lalu Yusuf sebagai pemimpin Israel memberikan solusi supaya mereka membuka hutan untuk memperluas daerah mereka. Dalam sejarah bangsa Indonesia juga kita mengenal istilah babat alas atau membuka hutan, ya. Di sejarah kerajaan Majapahit, di mana Raden Wijaya dan pasukannya membuka hutan. Istilah babat alas atau membuka hutan seringkali dipakai dalam menggambarkan keberanian membuka kemungkinan baru. Dan memang ini membawa tantangan khusus yang hanya dapat diselesaikan bagi orang-orang yang pemberani. Kepada suku Efraim dan Manasye, Yosua memberi tantangan agar membuka hutan untuk memperluas daerah mereka. Dikatakan, "Engkau ini bangsa yang banyak jumlahnya dan mempunyai kekuatan yang besar. Tidak hanya satu bagian undian ditentukan bagimu, tetapi pegunungan itu
akan ditentukan bagimu juga. Dan karena tanah itu hutan, haruslah kamu membukanya. Kamu akan memilikinya sampai ke ujung-ujungnya, sebab kamu akan menghalau orang Kanaan itu sekalipun mereka mempunyai kereta besi dan sekalipun mereka kuat. Bapak Ibu, babat alas atau membuka hutan ini adalah keberanian sekali lagi menghadirkan alternatif sekaligus memperluas pekerjaan Tuhan bagi setiap kita. Harus kita terima dengan semangat membawa Injil Tuhan ke seluruh bumi ini. Seperti perintah Tuhan, kamu akan jadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Demikian setiap gereja Tuhan menerima tugas panggilan yang sama untuk memperluas Injil Kerajaan Allah. Demikian juga JKI Sema. Saya mendapat visi untuk kita membuka cabang-cabang baru di tahun-tahun yang akan datang. Siapkan dirimu, apapun tantangannya, Tuhan akan memberi kekuatan. Membuka lahan baru berarti membuka kesempatan baru untuk setiap kita melayani Tuhan. Untuk setiap kita menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena cabang-cabang yang akan dibuka membutuhkan pengkhotbah-pengkhotbah, membutuhkan pemuji-pemuji, pemusik-pemusik, kanseler-kanseler, jemaat yang setia melayani akan mengambil bagian untuk tempat-tempat yang baru, membimbing, membina jemaat-jemaat baru, memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Siapkan dirimu sekali lagi. Saya tahu hal ini bukan pekerjaan mudah dan pasti akan memakan waktu, tenaga, sangat melelahkan, bahkan dana-dana yang besar, tapi Tuhan akan mencukupkan. Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita karena yang kita luaskan adalah kerajaan Allah, pekerjaan Tuhan. Maka Tuhan sendiri yang akan menolong setiap kita. Yang harus kita persiapkan pada diri kita adalah menangkap visi ini, jangan takut, teguh, dan bersemangat menyambutnya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Oleh kasih dan anugerah-Mu, pagi hari ini firman-Mu dahsyat. Engkau berfirman untuk kami membuka tempat-tempat baru, membuka hutan-hutan untuk menjadi tempat kediaman daripada umat-Mu, di mana hukum-hukum-Mu dihidupi, kebenaran-kebenaran-Mu dinyatakan. Ini artinya kami harus bermultiplikasi, mengembang, membuka cabang-cabang JKI Sema bersama dengan umat Tuhan yang setia, yang teguh, yang kuat iman, menjadi berkat di bumi seperti di surga. Engkau yang sendiri akan memperlengkapi kami Tuhan, memberkati kami, sehingga bila waktunya tiba, segalanya Tuhan mencukupkan. Tuhan memperlengkapi juga dengan skill dan juga dengan karunia-karunia yang akan dipakai oleh jemaat untuk melayani Tuhan. Kami siap, teguhkan kami Allah Roh Kudus, melangkah bersama-Mu Tuhan dalam rancangan-Mu ini, dalam visi dan misi-Mu. Berkati hamba-Mu, Bapak Gembala, berkati para pengurus untuk visi misi ini, sehingga terlaksana seturut kehendak-Mu. Demikian hari ini kami melangkah, berjalan bersama dengan-Mu dalam visi misi yang Tuhan telah sampaikan melalui kebenaran firman pagi ini. Kami akan bermultiplikasi, berkembang seturut rencana-Mu. Dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Persiapkan diri juga untuk ibadah esok pagi yang disertai dengan perjamuan kudus.